bantuin kayaknya belakangan dulu. Alhamdulillah. Terus siap sidang Pak Yosep? Siap sidang? Siap lah. Siap sidang? Siap lah. Siap sidang? Siap lah. Siap sidang? Siap lah. Sidang? Siap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Hari ini kita coba membahas masalah kasus Subang. Kalau kita lihat kemarin ya, dua tersangka telah diserahkan oleh pihak dari Polda Jawa Barat ke Kejati Jawa Barat. Kemudian dari Kejati Jawa Barat diserahkan ke Kejari Subang, di mana nanti dua tersangka itu akan menetap di sana di Kejari Subang, dan disampaikan juga bahwa ada tempat khusus buat baik itu Ramdhanu ataupun Pak Yosep yang memang tempatnya nanti akan berbeda. Semua berkas dan barang bukti sudah diserahkan, termasuk adalah mobil Yaris, mobil Alphard ya, dan berkas yang baru, dua berkas, yaitu yang sudah P21 Pak Yosep dan Ramdhanu. Tentunya pertanyaannya, apakah nanti minggu depan sidang itu berdua saja? Apakah tersangka yang tiga akan dihadirkan dalam proses persidangan nanti? Ya. Kemudian beberapa saksi, lebih dari 200 saksi akan, maksud saya barang bukti lebih dari 200, kemudian lebih dari 100 saksi akan mungkin juga dihadirkan juga. Nanti kita lihat saja persidangan minggu depan. Tetapi kita coba lihat sekarang adalah ada yang berbeda di penampilan Mbak Yosep. Kalau di penampilan Ramdhanu, terlihat Ramdhanu semakin gemuk ya. Semakin gemuk kalau lihat dari penampilan Ramdhanu. Berbeda dengan Pak Yosep. Keluar dari mobil, Pak Yosep terlihat ada yang berbeda. Biasanya kalau Pak Yosep yang kita suka lihat baik di rekonstruksi, kemudian di Polda Jabar pada saat dikunjungi oleh keluarganya, yaitu Ibu Mimin, Abi dan Arigi, selalu melemparkan senyum Pak Yosep. Berbeda dengan kemarin, tidak ada senyum dari Pak Yosep, malah terlihatnya agak sedikit tegang ya. Nah, apakah memang ini barangkali kecapean ya, perjalanan dari Bandung menuju ke Subang? Ya lumayan memakan waktu, karena dari Polda Jabar sempat diserahkan dulu ke Kejati dan cukup lama juga di sana, dan baru siang menuju ke Kejari Jombang ya, cukup lama. Apakah ini juga kelelahan sehingga mungkin senyumannya tidak terlemparkan oleh Pak Yosep, atau mungkin ada ketegangan dari Pak Yosep? Kita juga tidak tahu ya. Karena menjawab dari pertanyaan wartawan, Pak Yosep gimana sidang, siap, mengatakan dengan gaya dialek Subangnya atau Sundanya, siap lah, nah gitu ya, siap lah, nah gitu. Nah, itu adalah bahasa Sunda itu, arti daripada dialeknya adalah, kalau bahasa siap lah, kenapa gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia gitu, siap lah, kenapa emang. Nah, kalau bahasa kita begitulah ya. Karena dilihat dijawabnya gitu, Pak Yosep siap sidang, siap lah, nah gitu kan. Artinya memang Pak Yosep sudah siap menghadapi persidangan. Dan kalau misalkan sampai sekarang Pak Yosep masih belum mengakui, artinya ada hal yang memperkuat Pak Yosep. Ada yang memperkuat Pak Yosep sehingga Pak Yosep tetap dalam pendiriannya, tidak ada di TKP. Ya. Padahal jelas-jelas ini sudah di depan mata
apa hukuman yang akan diterima. Ya, ini udah jelas di depan mata apa hukuman yang akan diterima. Pasalnya 340. Ya, kasus pembunuhan berencana. Kalau memang demikian, bisa jadi ini hukumannya mati. Atau paling ini adalah seumur hidup. Ini kan sudah di depan mata. Apakah Pak Yosef memang masih tetap kekeh pada pendiriannya dan mengatakan bahwa memang Pak Yosef tidak ada di sana? Apa yang memperkuat Pak Yosef? Sehingga Pak Yosef tidak mengakui apa yang disampaikan bahwa Pak Yosef ada di TKP sesuai dengan pengakuan saudara Ramdhanu. Nah, ini yang jadi menarik tuh. Nanti di persidangan Pak Yosef akan mengatakan apa? Apa yang membuat Pak Yosef tetap yakin bahwa Pak Yosef tidak di TKP? Nanti akan dibuka di pengadilan minggu depan tentunya. Ini sangat menarik ya, karena apa? Karena sudah di depan mata nih, timingnya sudah di depan mata. Hukuman apa yang akan terjerat jika memang Pak Yosef bersalah nantinya? Ya kan artinya bahwa Pak Yosef mengetahui hukuman ke depan adalah seperti ini, tapi tetap pada pendiriannya. Kan begini, berbeda kalau misalkan pada saat ada pengakuan. Barangkali kalau ada pengakuan bisa jadi hukumannya akan lebih ringan. Atau ini karena sudah terlanjur barangkali. Ya, kita tidak tahu. Ataukah memang mereka yakin bahwa Pak Yosef tidak ada di TKP? Nah, ini akan menarik nanti di persidangan. Bagaimana pertempuran nanti akan terus berlangsung di persidangan. Masalah keyakinan Pak Yosef akankah dituangkan di sana? Kemudian Pak Yosef akan menceritakan hal-hal yang memang belum diceritakan, kita juga belum tahu. Dan apa cerita sebenarnya seperti itu. Ya, ini sangat menarik sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambaran pada saat video Pak Yosef turun dari mobil, apakah itu keyakinan? Justru ataukah ketegangan? Keyakinan dan ketegangan ini sedikit tipis berbeda sebenarnya ya. Ya, ada kata-kata siaplah dalam artian siap bertempur, ataukah memang sudah tidak ada lagi kata-kata lain. Nah, karena berbeda. Biasanya memberikan senyum Pak Yosef ya. Di setiap waktu akan memberikan senyum, tapi kemarin tidak ada senyum. Ya, barangkali lelah, barangkali seperti itu ya. Tentu ini menarik sekali buat kita semua. Pemerhati kasus Subang akan terus mengawal seperti apa nantinya di sana. Ya. Walaupun disampaikan katanya permasalahannya oleh kemarin ada press release di Kejari, katanya motifnya adalah uang. Ya, masalah uang motif. Nah, itu kan tidak dipertanyakan uang yang mana nih? Apakah uang yang 30 juta ataukah uang yang memang diminta oleh Pak Yosef? Ya, Pak Yosef meminta uang sehubungan dengan masalah kucuran-kucuran dana yang ada di yayasan. Nanti semuanya akan dibongkar di pengadilan. Kalau misalkan masalah uang, ya tentu kita bertanya uang yang mana? Ya, itu yang akan nanti menarik di sana. Baik rekan sahabat sekalian, ini menarik sekali. Pasti kita akan berdebar menunggu nanti pada saat persidangan. Pak Yosef akan mengatakan apa nanti di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.